Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin, ya robbal alamin. Masih bersama saya Ilo, pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Bogor, Jawa Barat, yaitu Bang Aldi. Wah, kisahnya keren-keren banget ya Bang Aldi, asik ya alurnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ya, belum diklik tombol subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap malamnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap malam teman-teman, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita menuju ke Desa Lebak. Kisah tukang bangunan di Desa Lebak. Bogor, Jawa Barat, sekitaran tahun 1985. Langit yang angkasa mulai redup. Sedikit lagi, sinar matahari akan tenggelam di belahan bumi bagian barat. Semilir angin senja mendayu dan berembus dari arah Lebak. Udara panas yang beberapa jam lalu terasa menyengat kulit, kini berganti suasana jadi teduh dan menyejukkan. Anwar membuka kaos, lalu meletakkannya ke susunan batako. Ia lalu mengibas-ngibaskan potongan triplek ke arah wajah dan badannya yang dibasahi peluh. Pundak dan punggung terasa pegal karena hampir seharian ini dirinya bersama Mang Dayat, Tobi dan Ujang bergelut dengan pekerjaannya. Jam sudah menunjukkan pukul 5 lewat 10 menit. Keempat lelaki asal Purwakarta itu bersiap mandi di pancuran yang terletak di Lebak. Ya, Anwar dan yang lainnya merupakan tukang bangunan yang sedang mengerjakan rumah milik Padula dan Bu Dewi. Kebetulan Mang Dayat ini adalah kerabat jauh dari Bu Dewi sehingga ia dipercaya untuk membangun rumah tersebut. Ngomong-ngomong, mau ke pancurannya sekarang apa gimana nih? Tanya Anwar. Ya nanti dulu tuh, ibu-ibu di sini aja belum selesai. Masa iya kita mandi nyampur sama mereka? Celetuk Ujang. Iya, nanti aja dulu. Tunggu ibu-ibu tuh pada naik dulu, baru deh nanti kita turun ke pancuran, sahut Mang Dayat sembari menyandarkan tubuhnya pada batang pohon mangga. Jangan kelewat sore juga tuh Mang, takut kena maghrib. Di pancuran kan gak ada lampunya, mana di sekelilingnya hutan bambu. Timpal Anwar seraya mengerutkan lehernya. Baik Mang Dayat, Ujang maupun Tobi sama-sama terdiam. Mereka paham jika Anwar jadi merasa sedikit gundah. Keadaan pancuran jika sudah maghrib memang sangatlah gelap sebab cahaya dari langit akan terhalang batang-batang bambu. Selain itu, jika tidak hati-hati melangkah, dikhawatirkan akan tergelincir ketika menuruni anak-anak tangga yang ditumbuhi lumut. Tapi sebenarnya bukan itu yang dipermasalahkan mereka. Warga kampung pada umumnya akan menghindari jalur menuju pancuran, bahkan tidak ada yang berani mandi di pancuran jika sudah menjelang maghrib. Mereka percaya pada pergantian waktu tersebut, sosok-sosok menyeramkan akan bermunculan dari balik rimbunnya pepohonan bambu. Sudah bukan hal yang aneh. Di tahun itu memang masih banyak rumah yang tidak memiliki kamar mandi. Alhasil keberadaan sumber mata air di kampung tersebut betul-betul menjadi berkah bagi para warga. 3 RT yang turut menikmati jernihnya air pancuran pun sepakat membangun kolam untuk menampung air tadi. Setengah jam berlalu, namun belum juga ada warga kampung yang pulang dari pancuran. Tampak raut kegelisahan di wajah Anwar sebab tak lama lagi azan maghrib akan menggema. Melihat, kumaha ieu teh? Tanya Anwar. Kumaha apanya? Mang Dayat balik bertanya. Ya dari tadi kita nunggu ibu-ibu yang habis dari pancuran, tapi nggak ada yang lewat sama sekali. Kalau kita nunggu lebih lama lagi, bisa-bisa keburu maghrib, jelas Anwar. Ya iya, saya juga mikirin itu dari tadi, balas Mang Dayat. Lelaki berusia 45 tahun itu terdiam sambil mengusap-ngusap dagunya yang tak berjanggut. Sebenarnya, ia sudah tidak betah merasakan badannya lengket dan gerah. Sedari tadi, ia dan yang lainnya memang ingin buru-buru mandi di pancuran. Namun, mereka tentunya harus menunggu kaum ibu selesai terlebih dahulu,
Beberapa menit kemudian, Mang Dayat pun nekat untuk mengambil satu keputusan. Ya udah yuk, kita ke pancuran aja sekarang, ujar Mang Dayat sembari meraih handuk dari dalam tas geblok miliknya. Loh, nggak nunggu ibu-ibu keluar dulu? Tanya Ujang kebingungan. Begini saja, kita tetap ke sana, tapi jangan langsung turun ke pancurannya. Kita lihat dulu dari atas, apakah ada orang atau tidak. Kalau ada ya kita tunggu, kalau nggak ada ya kita langsung turun, ucap Mang Dayat. Ya setuju, siapa tahu di pancuran sudah tidak ada orang, sambut Anwar. Ujang dan Tobi akhirnya mengangguk dan menyetujui rencana Mang Dayat. Dalam hati, mereka berharap di pancuran sudah tidak ada siapa-siapa sehingga mereka bisa sesegera mungkin membersihkan diri sebelum waktu maghrib tiba. Keempat lelaki itu pada akhirnya sama-sama bergegas menuju pancuran yang jaraknya hanya sekitar 100 meteran saja. Mereka terus melangkah di atas jalanan tanah yang konturnya menurun dan sedikit licin akibat ditumbuhi lumut pada permukaannya. Rimbunnya tanaman bambu betul-betul menghalangi sisa-sisa cahaya di penghujung senja. Selama di perjalanan, mereka sama sekali tidak menemui warga barang seorang pun. Tak beberapa lama kemudian, mereka bisa melihat sebuah kolam penampungan air yang berada sekitar 15 meter di bawahnya. Rupanya nggak ada warga yang mandi, celetuk Ujang. Ya ampun, tahu begitu mah mending dari tadi aja kita ke sini. Mana sebentar lagi udah mau azan maghrib, saut Mang Dayat. Yaudah, langsung turun, ajak Anwar disertai anggukan oleh ketiga temannya. Keempat pria itu sama-sama menuruni anak tangga dengan sangat hati-hati. Mereka dituntut untuk bisa menjaga keseimbangan dalam meniti turunan tersebut lantaran setiap orang sibuk memegang perlengkapan mandinya masing-masing. Belum juga sampai di penghujung turunan, sayup-sayup telinga mereka menangkap azan maghrib yang berkumandang dari musola yang ada di kampung seberang. Anwar tiba-tiba menghentikan langkah, lalu melirik ke arah Mang Dayat dengan wajah yang kembali dihiasi perasaan cemas. "Yuh si Anwar, kenapa malah berhenti?" tanya Mang Dayat sedikit kesal gara-gara wajahnya nyaris menubruk punggung Anwar. "Anu Mang, udah keburu azan," balas Anwar sedikit gugup. "Ya memang waktunya sudah azan. Udah lanjut aja, gak apa-apa," timpal Mang Dayat seraya menyuruh Anwar untuk kembali berjalan. Mereka pun kembali menuruni anak-anak tangga yang tersisa hingga akhirnya sampailah para lelaki tadi di pancuran. Buru-buru, keempatnya membuka pakaian dan meletakkan handuk serta pakaian ganti di tepian kolam. Di situ terdapat 3 buah pipa besi yang berfungsi untuk mengalirkan air dari dalam kolam penampungan. Tidak ada obrolan dan senda gurau terucap, hanya gemericik air yang terdengar nyaring mengoyak hening. 2 batang lilin dinyalakan dan diletakkan di setiap sudut kolam penampungan. Suasana tampak remang, namun jadi terasa lebih mencekam. Baik Anwar, Ujang maupun Tobi sama-sama merasakan hawa yang kurang enak di tempat itu. Hanya Mang Dayat saja yang terlihat tetap santai membilas pakaian kotornya di atas sebuah batu yang permukaannya datar. Anwar merasa takjub, tapi ia juga heran pada Mang Dayat. Ia tahu jika lelaki parubaya itu sudah terbiasa menghadapi situasi tak nyaman semacam ini. "Kenapa pada bengong? Itu pakaian kotornya kenapa nggak dicuci?" tanya Mang Dayat yang rupanya menyadari jika dari tadi Anwar selalu memperhatikannya. Anu, kayaknya saya lupa bawa belao sama sabun coleknya Mang," saut Anwar terbata. "Ayah wae, udah pakai punyaku aja," ujar Mang Dayat seraya menyodorkan sabun colek miliknya kepada Anwar. Iya, atur nuhun Mang," balas Anwar sungkan. Anwar pun segera mencuci pakaian kotornya, sementara Mang Dayat dan Ujang sudah terlebih dulu berbasaria di bawah kucuran air jernih yang meluncur dari mulut pipa. Rasa gusar yang sebelumnya menggelayuti benak Anwar perlahan pudar dengan sendirinya. 15 menit berlalu, Anwar pun sudah membilas satu setel pakainya lalu ditaruhnya ke dalam ember. "Sudah selesai nyucinya? Gantian kalau sudah, saya mau pakai sikatnya," ujar Tobi kepada Anwar. "Sudah, tuh pakai aja," saut Anwar. "Ayo lekas nyucinya. Kalau bisa kita jangan terlalu lama di sini.
Takut nggak kebagian waktu maghrib, celetuk Mang Dayat yang tampak akan menyudahi mandinya. Anwar mengangguk, lalu buru-buru ia menanggalkan busananya. Tak ada perasaan malu ataupun risih manakala lelaki tersebut bertanjang bulat di hadapan ketiga rekan kerjanya. Lagi pula, keadaan di Pancuran saat itu sudah sepi dan dipastikan tak ada lagi orang yang lewat. Saya sama Ujang naik duluan ya. Kalian mah tenang aja, kami tunggu di atas koya, ucap Mang Dayat. Baik Anwar atau Tobi sama-sama mengangguk. Mang Dayat dan Ujang lalu bergegas menenteng ember berisi peralatan mandi dan pakaian basah. Tak lama kemudian, mereka berdua mulai menaiki puluhan anak tangga. Sesampainya di atas, mereka pun segera mengambil posisi berjongkok sambil menanti kedua temannya selesai mandi. Cahaya redup dari dua batang lilin yang menyala di tepian kolam membuat Mang Dayat dan Ujang masih bisa memantau Anwar dan Tobi dari jarak yang tak begitu jauh. Kala itu, Ujang sedang sibuk mengeringkan rambut di sebelah Mang Dayat. Tanpa sengaja, mata Ujang melihat ke arah Pancuran. Seketika, ia terkejut manakala dilihatnya sesosok bayangan hitam besar tengah berdiri tepat di belakang Tobi. Makhluk itu terlihat sangat mengerikan, memiliki sepasang mata merah menyala dengan jemari gemetar. Ia mencolek pundak Mang Dayat. Mang Dayat menoleh ke arah Ujang, namun Ujang tidak berkata apa-apa selain mengarahkan telunjuknya ke arah Anwar dan Tobi yang masih berada di bawah. Segera saja Mang Dayat mengikuti kemana arah jari telunjuk itu tertuju dan astagfirullah, seru Mang Dayat kaget. Merasa ada sesuatu yang tengah mengancam kedua rekannya di bawah sana. Segera saja lelaki itu berdiri lalu disusul dengan Ujang. Anwar, Tobi, buruan naik, teriak Mang Dayat panik. Anwar dan Tobi serempak melirik ke arah Mang Dayat yang tampak sedang menggerak-gerakkan tangannya sebagai isyarat agar mereka segera naik. Baik Anwar maupun Tobi sama-sama menganggap jika itu hanyalah seruan biasa. Mereka sama sekali tidak menaruh rasa curiga atau bahkan tidak menyadari jika di belakangnya ada sesosok bayangan hitam yang terus mengawasinya. Yaudah yuk, kita naik. Mang Dayat kayaknya udah gak sabaran nunggu, celetuk Anwar. Ya memang begitu orangnya, saut Tobi enteng. Ia pun bergegas memasukkan pasta gigi dan sabun mandinya ke dalam ember. Yah, biar gak dibawelin terus sama Mang Dayat, ajak Tobi. Kedua pemuda itu akhirnya sama-sama meninggalkan Pancuran. Satu batang lilin dibiarkan tetap menyala guna menerangi jalur licin yang terus menanjak. Dari atas sana, Mang Dayat dan Ujang hanya bisa berdiri menatap ke arah Anwar dan Tobi dengan raut wajah yang diselimuti rasa ngeri. Rupanya, bayangan tinggi besar tersebut justru malah mengikuti Tobi. Mang Dayat berinisiatif untuk membaca doa. Demikian juga dengan Ujang. Begitu Anwar dan Tobi sudah berada di atas, segera saja Mang Dayat menyuruh agar kedua pemuda tadi mempercepat langkahnya. Nanti dulu atuh Mang, baru juga ambil napas, balas Tobi dengan nafas tersengal. Mang Dayat menjadi jengkel dengan respon Tobi barusan. Ia takut jika makhluk hitam tadi akan mencelakai salah satu rekan kerjanya, entah itu Anwar atau Tobi. Namun baru saja Mang Dayat akan menyuruh untuk kedua kalinya, mendadak tangan kekar sosok hitam tersebut menarik kaos Tobi lalu membantingnya dengan sangat kuat. Tobi terbanting ke belakang tanpa sempat menghindar. Kepala pemuda malang itu membentur tanah. Pandangan Tobi mendadak gelap dan akhirnya ambruk tak sadarkan diri. Malam itu, keadaan kampung tersebut menjadi geger dan ramai atas berita pingsannya Tobi yang mendapat serangan gaib di Pancuran. Warga ramai-ramai membantu Mang Dayat untuk menggotong tubuh Tobi ke rumah Pak RT. Ki Ohim yang merupakan sesepuh desa sampai harus turun tangan menolong Tobi yang disangka warga tengah mengalami kesurupan. Buru-buru Ki Ohim memakai sandal jepitnya lalu bergegas pergi ke rumah ketua RT. Sesampainya di rumah ketua RT, Ki Ohim langsung disuguhi pemandangan yang tidak biasa di kampungnya. Puluhan orang terlihat berkerumun di depan rumah Udin, ketua RT setempat. Sudah siuman orangnya? Tanya Ki Ohim kepada Udin. Belum Ki, padahal sudah dibacakan ayat kursi sama Pak Ustadz dan juga warga, saut Udin dengan wajah cemas. Ki Ohim tidak membalas kalimat Udin. Ia hanya diam sambil duduk di hadapan Tobi yang masih dibiarkan terbaring di teras rumah. Jemari lelaki tua itu lantas dijulurkan ke arah kaki Tobi.
Tak lama kemudian, ia pun memencet kelingking dan jempol kaki Tobi berkali-kali. Ia melakukan hal itu namun tak ada reaksi apa-apa dari Tobi. Ki Ohim menghela nafas dalam-dalam lalu mengucapkan sesuatu. "Ini mah bukan kesurupan atuh," ucapnya. "Lantas orang ini kenapa tuh, Ki?" tanya Udin. "Dia ini cuma pingsan, tapi sepertinya orang ini memang diincar sama makhluk halus penunggu pancuran," sahut Ki Ohim. Lelaki dengan pembawaan yang tenang dan bersahaja itu kembali diam sambil mengamati Mang Dayat, Ujang, dan Anwar. Ya, ketiga kawan Tobi itu menjadi salah tingkah ketika sang sesepuh desa memperhatikan mereka dengan tatapan yang sedemikian jeli. "Kalian bertiga temannya anak ini?" tanya Ki Ohim. "Ah, betul Ki, perkenalkan nama saya Teh Dayat. Kami berempat berasal dari Purwakarta dan sedang ada pekerjaan membangun rumah milik Bu Dewi dan Pak Dullah," jawab Mang Dayat ramah seraya menunjuk ke arah bangunan rumah Bu Dewi yang baru setengah jadi. "Oh, Bu Dewi dan Pak Dullah yang orang Jakarta itu?" tanya Ki Ohim lagi. "Mohon Ki," timpa Mang Dayat. "Ya sudah, kalian bertiga tenang saja. Teman kalian teh tidak kesurupan. Sebentar lagi juga dia akan siuman. Dia itu cuma mendapat teguran keras dari salah satu penunggu pancuran itu," ucap Ki Ohim berusaha menenangkan Mang Dayat dan kawan-kawan. "Maaf, memangnya warga sini tidak ada yang memberitahu agar tidak ke pancuran di waktu maghrib?" tanya Ki Ohim lagi kepada Mang Dayat. Sudah Ki, kami sebenarnya sudah diberitahu sejak tadi sore. Sebenarnya kami tuh sudah ingin ke pancuran, tapi kami sengaja nunggu ibu-ibu selesai mandi dan mencuci." Mang Dayat mulai berusaha menjelaskan kronologinya. "Setengah jam lebih menunggu, namun kami tidak melihat satupun warga yang kembali dari pancuran. Ya akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke pancuran dan ternyata tidak ada warga yang sedang mandi di sana. Itu sebabnya kami keburu kena maghrib ketika baru turun," imbunya lagi. "Memangnya Pak RT tidak memberitahu kalian jika di hari Kamis ada pantangan untuk ke pancuran lewat dari jam 4? tanya Ki Ohim sembari mengerutkan dahi. Pertanyaan tadi sontak membuat RT Udin menjadi sedikit gugup. Ya, sebelum ketiga tukang bangunan itu memberi jawaban, segera saja Udin berinisiatif menjawab pertanyaan Ki Ohim barusan. "Punten Ki, maaf, saya lupa memberitahukan hal tersebut kepada mereka. Saya cuma memberitahu agar tidak ke pancuran menjelang waktu maghrib aja," ujar RT Udin dengan penuh penyesalan. Baiklah, saya akan jelaskan kepada kalian," kata Ki Ohim seraya mengusap-usap kulit pipinya yang peot dan kempot. "Jadi di kampung ini, termasuk juga dengan warga Lebak sana, sama-sama punya pantangan. Pantangannya yaitu khusus di hari Kamis dilarang pergi ke pancuran lewat dari jam 4. Hal itu sudah ada dari sejak zaman kakek nenek kami masih hidup," jelas Ki Ohim. "Tapi sebetulnya bukan itu yang membuat teman kalian sampai dicelakai oleh si penunggu pancuran. Saya teh curiga ada hal yang tidak baik yang dia lakukan sejak berada di pancuran," tambah Ki Ohim yang dengan spontan membuat RT Udin, Mang Dayat, dan beberapa orang di sana menjadi kaget. "Oh, punten Ki, setahu saya mah dia tidak melakukan perbuatan yang menurut saya tidak baik. Tidak juga mengucapkan kata-kata kotor kok selama di sana," bantah Anwar yang merasa yakin jika temannya itu sama sekali tidak melakukan perbuatan tercela selama di pancuran. Ki Ohim terdiam kalau mendengar sanggahan dari Anwar. Pikiran sesepuh desa itu kini dipaksa menerawang untuk mencari informasi terkait kecelakaan di pancuran yang mengakibatkan pingsannya Tobi. Ia merasa tidak biasanya sosok penunggu pancuran itu sampai mencelakai orang. Dari pengalaman yang sudah-sudah, kalaupun ada warga yang masih berada di pancuran menjelang maghrib, paling mereka hanya mengalami gangguan secara visual saja dan tidak sampai dicelakai seperti kasus Tobi. "Maaf, bukannya saya kurang ajar ataupun lancang, tapi kalau tidak keberatan, saya mau akang-akang ini memeriksa setiap saku yang ada di pakaiannya. Saya curiga
ada sesuatu yang dia bawa ke Pancuran hingga memancing kemarahan penunggu di sana, ucap Ki Ohim kepada Mang Dayat. Baik Mang Dayat, Ujang dan Anwar saling bertatapan dengan penuh tanda tanya, namun Mang Dayat segera sadar jika bahasa tubuh mereka bisa saja diartikan sebagai sikap yang tak berkenan akan maksud si sesepuh desa tersebut. Buru-buru Mang Dayat menoleh ke arah Ki Ohim dengan sikap yang segan. Ia pun menyanggupi himbauan dari Ki Ohim. Baik Ki, saya akan periksa saku di pakaian teman saya ini, sahut Mang Dayat sambil mengangguk. Mang Dayat pun segera meminta Anwar untuk membantunya memeriksa saku celana Tobi, sementara Ujang diminta untuk memeriksa saku pada pakaian Tobi yang baru saja dicuci. Tangan kanan Anwar menyelusup ke dalam kantong celana jeans yang dikenakan Tobi. Ia pun tampak teliti dalam memeriksa sesuatu yang berada di dalamnya. Gak ada apa-apa Mang, di kantong bagian belakang juga kosong, celetuk Anwar kepada Mang Dayat. Kalau kamu gimana Jang? Ada sesuatu gak di saku celana yang baru dia cuci barusan? Tanya Mang Dayat. Kalau kantong yang sebelah kiri sama kanan sih kosong Mang, tinggal kantong belakang ini belum saya cek, jawab Ujang seraya merogoh ke dalam saku bagian belakang celana Tobi yang masih basah. Ujang tiba-tiba saja mengerutkan dahi ketika jemari tangan kanannya menyentuh satu benda yang menurutnya bukanlah uang logam ataupun benda lain yang familiar. Tanpa pikir panjang, ia meraih benda tersebut dan segera menarik tangan kanannya keluar dari dalam kantong celana. Apa ini Mang? Tanya Ujang sambil mendekatkan benda asing tadi ke arah Mang Dayat dan Ki Ohim. Tampak di genggamannya sebuah benda yang berukuran tidak lebih besar daripada kotak korek api dan dibungkus oleh beludru hitam. Mang Dayat sama seperti Ujang yang masih belum mengerti benda apa itu, berbeda dengan Ki Ohim yang wajahnya mendadak jadi menegang. Sini, kemarikan benda itu, ucap Ki Ohim seraya mengambil benda tadi dari tangan Ujang. Segera saja Ki Ohim membuka bungkusan berbahan beludru tersebut dan mengeluarkan isinya. Tampaklah oleh mereka secari kertas yang sudah lusuh dan dilipat membentuk segi empat kecil. Dengan cekatan, Ki Ohim membuka lipatan itu hingga akhirnya ia menemukan sebuah tulisan yang menggunakan huruf Arab pada kertas tadi. Ya pantas saja temanmu diserang oleh penunggu Pancuran itu, kata Ki Ohim dengan nada tegas. Ini adalah wapak. Entah teman kalian menggunakan benda ini untuk tujuan apa, namun yang pasti energi yang terkandung di dalamnya akan mengusik makhluk-makhluk halus di sekitaran Pancuran itu. Ibunya lagi sembari memperlihatkan secari kertas tadi kepada Mang Dayat dan juga RT Udin. Memang tidak ada larangan untuk menggunakan wapak, tapi tidak seharusnya juga dia membawa mandi benda ini. Selain di dalamnya terdapat kalimat-kalimat suci, pada kondisi tertentu, wapak juga bisa membahayakan keselamatan si penggunanya. Ya contohnya, teman kalian ini, jelas Ki Ohim. Anu Ki, kami sama sekali tidak tahu menahu perihal itu. Bahkan saya sendiri mah nggak pernah nyangka kalau teman saya ini punya benda semacam ini, timpal Mang Dayat. Ya sudah, kalian simpan saja wapak ini baik-baik. Nanti setelah teman kalian siuman, beritahu dia agar jangan membawa benda itu lagi ke Pancuran. Makhluk-makhluk halus tidak suka dengan yang namanya wapak, ujar Ki Ohim sambil menyerahkan wapak tadi kepada Mang Dayat. Seperti apa yang sudah dikatakan oleh Ki Ohim sebelumnya, setengah jam kemudian Tobi pada akhirnya siuman. Ia telah sadar meski dengan tengkuk yang memar dan tampak seperti ada bekas cakaran di sepanjang punggungnya. Keesokan harinya, Mang Dayat dan ketiga rekannya kembali melanjutkan pekerjaan mereka seperti biasa. Tobi yang merasa sudah lebih baik pun bisa melakukan aktivitas secara normal. Beruntung, hari itu tugasnya cuma memasang batako saja, sehingga sebelum jam 4:30 sore pekerjaan tersebut sudah selesai. Akhirnya, satu kamar sudah kelar dipasangin batako. Berarti besok tinggal satu kamar lagi, ucap Tobi sembari mengelap peluh di keningnya. Ya alhamdulillah, kita sudah nggak perlu lagi dibongkar basah bifak. Nanti malam kita sudah bisa tidur di dalam kamar ini. Paling ya tinggal cari kardus buat alas, sahut Anwar. Ngomong-ngomong, jatah beras kita kan sudah menipis. Kok Bu Dewi belum juga kemari ya? Tanya Ujang kepada Mang Dayat. Iya, beras cuma tersisa buat makan malam aja. Gimana ini Mang? Timpal Tobi.
Mang Dayat pun tidak bisa menjawab sebab ia memang tidak menyadari persediaan bahan makanan mereka yang tinggal sedikit. Sebagai orang yang dituakan sekaligus sebagai kerabat jauh dari Ibu Dewi, mau tak mau Mang Dayat harus bisa mengambil keputusan. Biasanya tiap seminggu sekali Bu Dewi pasti datang untuk memberi uang makan serta memantau pekerjaan Mang Dayat dan ketiga anak buahnya. Ia lantas berpikir keras agar besok pagi mereka bisa sarapan. Begini aja ya, mumpung sekarang belum jam 5, bagaimana kalau Ujang sama Tobi pergi ke material, usul Mang Dayat? Maksudnya saya sama Tobi pergi ke toko Makmur Jaya yang dekat jalan raya, balas Ujang yang tampak belum paham. Iya, toko material tutupnya kan jam 5. Kebetulan kita itu kan kelebihan kayu kasok. Ya lebih baik kelebihannya dijual lagi. Jelas Mang Dayat. Dijual lagi? Apa boleh Mang? Celetuk Anwar. Insya Allah boleh. Kalau nggak gitu ya besok pagi kita nggak makan apa-apa. Balas Mang Dayat. Nanti kalau sudah kembali dari material, nah kalian pasti ngelewatin kelurahan. Nah kalian bisa sekali numpang mandi di musola yang ada di seberang kantor lurah. Tambahnya lagi, anu Mang, nanti kalau Bu Dewi sampai tahu kita jual kasop, bagaimana Mang? Ujar Ujang ragu. Ya tenang aja kalau soal itu mah, biar saya yang ngomong. Yang penting perut jangan sampai kosong, biar kerjanya nggak banyak bengong. Jawab Mang Dayat seraya menepuk pundak Ujang. Tobi melirik ke arah Ujang. Ia menunggu respon dari lelaki tersebut, namun sepertinya Ujang bisa menerima usulan dari Mang Dayat. Dan tentu saja harus ada yang mau berkorban untuk kepentingan bersama. Jikalau kaso-kaso tadi berhasil dijual, toh uangnya buat makan mereka juga. Baiklah Mang, kalau begitu saya sama Tobi berangkat sekarang aja, mumpung belum tutup tokonya, kata Ujang. Setelah mengikat 6 batang kayu kaso dengan kencang, Ujang dan Tobi pun pada akhirnya bergegas pergi. Keduanya tidak lupa membawa tas yang berisi perlengkapan mandi beserta pakaian ganti. Sambil memangkul kayu-kayu tadi di atas pundak, mereka pun berjalan kaki menyusuri jalanan berbatu yang berliku. Jarak yang cukup jauh harus mereka tempuh meski dahi dan sekujur tubuh dibasahi peluh. Petang menjelang, satu persatu buruh pabrik beranjak pulang. Setelah seharian mencari uang, tak terasa 1,5 kilometer telah dilalui. Ujang dan Tobi akhirnya sampai di toko bahan bangunan meski telat 10 menit. Jelas saja tokonya sudah tutup. Beruntung si Koko pemilik toko material itu belum pulang dan bersedia membeli kembali ke-6 kaso tersebut. Ujang dan Tobi tidak segera pulang. Keduanya berinisiatif mampir ke sebuah warung yang menjual bahan-bahan kebutuhan pokok. Letak warung tersebut hanya berjarak 20 meter saja dari toko material. Di sana mereka membeli 6 kilogram beras, ikan asin, bumbu dapur, gula, kopi, dan tentu saja rokok. Toko yang ada di sekitaran rumah Bu Dewi tidak buka sampai sore. Itulah sebabnya kedua orang tadi memutuskan untuk sekalian berbelanja beberapa kebutuhan di situ. Azan maghrib berkumandang. Begitu Ujang dan Tobi baru saja kelar berbelanja, seiring dengan berjalannya sang waktu, maka cahaya di batas cakrawala pun luruh dalam nuansa biru kelam. Beberapa lampu bolam di teras rumah warga mulai dinyalakan, menciptakan suasana temaram di antara keheningan senja. Tobi yang sejak tadi sore sudah merasa lapar, sejenak memeriksa uang yang tersisa di balik saku celananya. Ngapain kamu lihat-lihat sisa uang? Tanya Ujang penasaran. Perut saya lapar. Bagaimana kalau kita makan dulu di warung nasi ya? Sahut Tobi sekaligus memberi usul. Pakai uang itu lagi? Ujang kembali bertanya yang dengan segera direspon anggukan oleh Tobi. Ujang terdiam sambil berpikir dan mempertimbangkan usul kawannya itu. Bukannya ia tidak lapar, tapi tujuan awal mereka menggunakan uang dari penjualan kaso adalah untuk membeli beras dan beberapa bahan makanan lainnya. Jika sisa uang tadi terpakai juga untuk makan di warung nasi, Ujang tak tahu nanti harus berkata apa kepada Mang Dayat. Selain itu, Ujang juga ingin buru-buru kembali ke barak sebab hari sudah gelap. Kalau kita makan duluan, takutnya teh nggak enak sama Mang Dayat sama Anwar. Udah gitu kalau kita makan dulu di warung nasi, yang ada kita bisa kemalaman di jalan. Belum juga nanti kita harus numpang mandi dulu di musola seberang kelurahan, ucap Ujang. Tenang aja Jang, Mang Dayat mah pasti ngerti kok. Dia orangnya nggak ribet, nggak terlalu banyak kantor juga, balas Tobi enteng. Nah, kalau soal mandi,
Nanti kita mandinya jangan di toilet musola. Ya kita pakai kamar mandi kantor lurah aja. Tempatnya lebih bersih dan gak perlu capek-capek nimbah sumur. Selain itu tempatnya gak gelap kayak di toilet musola. Sambung Tobi lagi seraya menepuk pundak kawannya. Memangnya di kelurahan gak ada yang jaga? Ujang kembali bertanya. Gak ada. Warga sini sendiri yang bilang begitu ke saya. Balas Tobi mantap. Ujang kembali terdiam. Sepertinya ia sepakat dengan usul Tobi dan memang tidak ada salahnya juga kalau sisa uang penjualan kaso tadi mereka gunakan untuk makan. Baik dah, kalau memang kamu sudah mantap dengan pendapatmu barusan, kirain tadi kelurahan ada satpam yang jaga. Kalau memang gak ada ya kita numpang mandi aja di sana. Sambut Ujang tersenyum. Tobi merangkul Ujang sambil bercengkrama. Mereka berdua akhirnya sama-sama sepakat untuk mengarahkan langkah kakinya ke warung nasi. Singkat cerita, Tobi dan Ujang telah menuntaskan urusan perut mereka masing-masing. Tak terasa mereka sudah menghabiskan waktu di warung nasi itu selama hampir setengah jam. Mungkin 10 menit lagi azan Isya akan menggema dari surau dan masjid yang ada di situ. Kita pulang yuk, takut Mang Dayat sudah nungguin, ajak Ujang sembari mencungkil sisa makanan yang terselip di sela-sela giginya. Yaudah, kamu tunggu di luar aja. Saya mau bayar dulu, balas Tobi. Ujang pun mengangguk lalu beranjak keluar dari warung nasi. Tak lama kemudian, Tobi pun keluar dari warung nasi tersebut. Sempat beberapa tukang ojek yang sedang mangkal menawarkan jasanya, namun baik Tobi dan Ujang sama-sama menolak secara sopan. Mereka berpendapat, toh nanti di pertengahan jalan mereka berencana akan menumpang mandi di kelurahan, tidak efisien dan hanya buang-buang uang saja kalau harus memakai jasa ojek, pikirnya. Selepas 200 meter dari pangkalan ojek dan warung nasi, keadaan jalan mulai terasa lebih sepi. Penerangan hanya ada pada bohlam yang menyala di beranda rumah warga. Di balik semak belukar di sisi jalan, suara jangkrik dan katak terdengar lebih nyaring daripada derap langkah. Sayup-sayup telinga mereka menangkap kumandang azan Isya yang mengudara dari corong pengeras suara musola. 100 meter sebelum kelurahan, keadaan jalan mulai tak terjamah cahaya lampu sama sekali sehingga Tobi dan Ujang dituntut untuk mengandalkan intuisinya dalam memilah langkah. Beberapa kali Ujang mengumpat lantaran kakinya terantuk bongkahan batu yang menyembul dari permukaan tanah. Sontak hal itu membuat Tobi terpinggal, namun tidak berlangsung lama ia pun sempat tersandung kakinya sendiri. 7 menit kemudian, sampailah kedua pemuda itu di depan kantor lurah. Bagian dalam kantor tadi nampak gelap gulita karena lampunya yang memang tidak dinyalakan, hanya lampu halaman dan di dalam kamar mandi saja yang dibiarkan menyala. Entah mengapa pihak kelurahan tidak memberikan penerangan di area luar kamar mandi tersebut. Sebelum Tobi dan Ujang melangkah masuk ke dalam halaman, mereka kembali memastikan jika tidak ada satu orang pun di tempat itu. Setelah yakin tidak ada siapa-siapa, barulah Tobi memasuki halaman dan langsung menuju ke kamar mandi. Letak kamar mandi memang terpisah dari bangunan kantor dan tidak jauh dari situ tumbuh sebuah pohon randu berukuran besar. Tuh kan, betul kan kata saya? Kamar mandinya terang, ubinnya juga bersih, celetuk Tobi seraya membuka pintu kamar mandi dan memperlihatkan bagian dalamnya kepada Ujang. Wah, betul juga ya. Kalau WC-nya bersih kayak begini mah, buang air besar juga bisa nyaman. Ujang berkelakar. Memangnya kamu mau buang air besar, Jang? Tanya Tobi. Iya, habisnya tadi saya makan sampai 2 piring. Udah gitu sambalnya pedes. Ya jadi aja perut saya mulas, jawab Ujang sambil menggaruk-garuk kepalanya. Ya udah, kalau begitu saya duluan aja yang mandi, biar nanti saya nggak kebagian bau ampas, kata Tobi dengan segera memasuki kamar mandi. Ujang tidak berkata apa-apa sebab ia mengerti bagaimana rasanya berada di dalam toilet yang baru selesai digunakan buang air besar. Sambil menunggu kawannya, Ujang pun memilih duduk di kursi yang ada di depan kamar mandi. Sebatang kretek disulutnya sebagai teman melawan sepi. Hisapan demi hisapan membuat bara kretek tadi menjadi satu-satunya objek yang kontras di antara pekat gulita. Meski suasananya hening dan gelap, namun Ujang cukup terhibur dengan kidung dari katak dan jangkrik yang bersenandung. Baru saja Ujang akan menghisap rokoknya lagi, mendadak ia merasakan ada semilir angin dingin yang mengelus tengkuknya. Ujang urung menikmati hisapan berikutnya. Ia terdiam sambil menikmati hembusan angin tadi. Aneh,
Perasaan barusan nggak sedingin ini anginnya, pikir Ujang. Ah, bodo amat ah. Bisa aja nanti malam mau turun hujan, tambahnya lagi sembari menghisap kreteknya. Ujang kembali menikmati kesunyian malam. Di antara asap putih tipis yang mengepul dari mulut dan lubang hidungnya, hembusan angin segera menyapu asap tadi sehingga samar-samar ia bisa menyaksikan gumpalan asap putih lainnya yang perlahan membentuk satu wujud. Ujang terbangun. Ia masih belum sadar jika asap putih di hadapannya telah bertransformasi menjadi sosok putih setinggi 2 meter. Dalam kondisi yang minim penerangan, Ujang memicingkan kedua matanya agar bisa menangkap lebih jelas sesuatu yang menurutnya aneh tersebut. Itu apaan? Pikir Ujang seraya bangun dari tempat duduknya. Baru saja pemuda itu akan bergerak maju, langkahnya secara tiba-tiba terhenti ketika ia menyadari jika sosok putih tadi memiliki kuncung pada bagian atasnya. Sosok tersebut memang tidak sepenuhnya menampakkan wujud secara sempurna sebab bagian bawahnya masih tampak seperti kepulan asap putih yang melayang di atas permukaan tanah. Meski demikian, Ujang sudah tahu dan sangat familiar dengan bentuk semacam itu. Pocong, pocong, ucap Ujang dengan suara yang terdengar seperti tercekik. Mata Ujang terbelalak, mulutnya menganga, namun tidak ada pekik maupun jeritan yang terdengar. Beruntung ia tidak sampai pingsan meski kedua kakinya terasa gemetar untuk sekedar berdiri. Dengan mengumpulkan keberanian, Ujang akhirnya memutuskan untuk ambil langkah 1000 demi terhindar dari makhluk menakutkan itu. Ia sudah tidak peduli lagi dengan tasnya yang tertinggal di kursi, begitu juga dengan kawannya yang masih asyik mandi. Ujang betul-betul melarikan diri, menembus kegelapan, menerabas jalanan berbatu. Beberapa kali sempat terdengar olehnya tawa cekikikan dari arah pepohonan yang tumbuh rimbun di sepanjang jalan. Ujang tak berani menoleh karena dirinya yakin jika itu adalah perbuatan demit atau sejenisnya. Sepeninggal Ujang, sosok astral berwujud pocong tadi perlahan kembali menjadi gumpalan asap putih yang dengan segera terurai di udara. Sementara itu, Tobi terdengar bersenandung dari dalam kamar mandi. Perut yang kenyang tentu membuatnya senang sehingga ia tidak menyadari jika Ujang sudah tak lagi menunggunya di luar. Jang, Jang. Tobi memanggil Ujang. Tak ada jawaban atau sautan dari luar, kecuali hanya suara jangkrik yang terdengar semakin nyaring. Tobi menghentikan aktivitas mandinya dan kembali memanggil Ujang. Jang, Jang, kamu masih di luar? Tanyanya lagi. Kembali ia tak mendapati jawaban, bahkan sekedar suara dahaman saja tidak. Tobi mulai berpikir jika Ujang tidak mendengar panggilannya. Pemuda itu meletakkan gayung ke tepian bak lalu menempelkan daun telinganya ke pintu. Sayup-sayup Tobi mendengar seperti ada keramaian dari arah luar. Hal itu membuatnya menjadi kaget sekaligus gugup. Ia menyangka ada banyak orang yang kini berdatangan ke kelurahan. Duh, ada apa di luar? Kok kayak ada yang lagi ngobrol? Pikirnya kebingungan. Buru-buru ia meraih handuk yang tergantung di pintu, lalu mengeringkan tubuh saking gugupnya. Tobi sampai beberapa kali salah memakai celana panjangnya. Bisa berabe urusannya ini kalau sampai ketahuan mandi di sini. Jangan-jangan si Ujang udah pulang duluan gara-gara ada yang datang ya, gumamnya. Setelah berhasil mengenakan pakaian, Tobi pun menggeser slot kunci dan membuka pintu kamar mandi sepelan mungkin. Dari balik pintu yang baru sedikit terbuka, kedua matanya berusaha menyelisih ke arah luar. Tampak lampu neon di dalam kantor desa menyala dan ada 5 orang yang sedang berdiri di dalam ruangan tersebut. Tobi menghela nafas. Ia bersyukur jika tidak ada satupun orang yang sedang berada di luar kantor desa. Mending buru-buru pergi mumpung ada orang di luar, ucapnya sambil keluar dari dalam kamar mandi. Tapi baru saja Tobi keluar beberapa langkah, ia terkejut manakala ia melihat ada tas milik Ujang yang tergeletak di kursi. Tanpa pikir panjang, jemari pemuda itu segera menyambar tas tersebut dan membawanya. Parah banget sih Ujang. Ini kan di dalamnya ada kopi sama beras. Untung aja tasnya masih ada di sini. Coba kalau sampai digondol orang. Umpat Tobi dalam hati. Lelaki itu lalu kembali melanjutkan langkahnya.
Tobi sengaja berjalan sedikit menjauh agar terhindar dari paparan cahaya lampu di beranda kelurahan. Ia juga membungkukkan badannya dengan maksud agar orang-orang yang ada di dalam kantor tadi tidak melihatnya. Langkah kakinya dibuat seringan mungkin agar tidak menciptakan suara-suara yang berpotensi membuat kegaduhan. Tapi sial bagi Tobi, sebatang kayu kering berderak nyaring lantaran terinjak oleh kaki kanannya. Sontak, hal itu membuat hingar-bingar di dalam kantor desa terhenti seketika. Suasana berubah menjadi hening, sunyi. Secara serempak, orang-orang yang berada di dalam ruangan kantor tersebut menoleh ke arah Tobi dan memperlihatkan wajah yang pucat pasi. Tobi panik, sekaligus merasa ketakutan, bahkan ludahnya sendiri sampai tertelan. Ia takut bukan karena ketahuan sedang menyelinap, melainkan satu dari kelima orang tadi tampak tidak memiliki kepala di batang lehernya. Tobi terkulai lemas, tak henti-hentinya ia menggerutu lantaran kedua kakinya menolak untuk diajak lari. Berkali-kali dirinya mencoba bangkit, manakala salah satu dari orang itu mendekati kaca jendela. Namun tidak juga ia berhasil berdiri. Orang di jendela tersebut memandangi Tobi dengan tatapan hampa. Tobi yang tak sanggup berdiri hanya bisa pasrah menanti segala kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba saja lampu ruangan kantor tersebut mati dan membuat suasana di dalamnya menjadi gelap. Saat itu Tobi tak lagi melihat orang. Demikian juga dengan 4 orang misterius yang tadi bersamanya. Apa yang barusan aku lihat, ya Allah? Ucap Tobi dengan suara bergetar. Ia terus berusaha menjauh dari kantor desa itu dengan cara beringsut mundur. Sampai di suatu waktu sikut Tobi terasa seperti menyenggol benda keras yang tergeletak di belakangnya. Benda tadi menggelinding beberapa inci akibat senggolan yang cukup kencang barusan. Tobi melirik ke arah benda tersebut untuk mencari tahu benda apakah itu. Tobi yang sebelumnya mengira jika itu adalah sebuah batu lantas terperanjat manakala dilihatnya benda tadi ternyata memiliki hidung, telinga, mulut yang terbuka dan sepasang mata yang terbelalak. Refleks, Tobi pun berguling ke samping. Ia berusaha menjauh dari benda yang rupanya adalah potongan kepala manusia. Meski hanya mendapat sedikit penerangan dari lampu halaman, namun samar-samar Tobi masih bisa melihat lelehan darah pada bagian leher yang terpotong tersebut. Rasa ngeri, rasa mual membuat jantungnya jadi berdegup kencang dan tubuhnya jadi semakin tidak bertenaga untuk bisa melarikan diri. Nyaris tubuhnya limbung ke tanah jika saja Ujang tak buru-buru menarik kerah bajunya. Rupanya rasa solidaritas membuat Ujang rela untuk berbalik arah dan mengajak Tobi buru-buru pergi. Ayo bangun, lekas kita tinggalkan tempat berantu ini, perintah Ujang sambil terus mencoba mengangkat tubuh Tobi. Ujang, tanya Tobi yang terkejut dengan kehadiran Ujang. Ayo cepet bangun, memangnya kamu pikir aku nggak lihat demit-demit itu? Timpal Ujang dengan nada kesal. Tobi merasa kemunculan Ujang membawa dampak yang cukup signifikan. Ia mendadak bisa menggerakkan kembali jemari sehingga seluruh anggota tubuhnya sadar jika kini ia dan Ujang sama-sama dalam keadaan terancam. Pemuda itu pun memaksakan diri untuk bangun dan mencoba berlari. Ayo cepetan larinya, bentak Ujang seraya menyeret tangan kanan Tobi. Dengan susah payah, akhirnya kedua pemuda itu berhasil meninggalkan halaman kelurahan. 10 meter setelah mereka melewati gapura kelurahan, Tobi yang masih dihinggapi rasa penasaran pun menoleh ke arah belakang. Dari dalam ruangan kantor yang gelap, tampak kelima orang itu berjalan menembus jendela kaca dan berdiri memandangi kepergian Tobi dan Ujang. Ada satu keanehan, di mana sekujur tubuh orang-orang misterius tadi kini dipenuhi luka yang menganga dan bersimbah darah. Tatapan mereka terlihat hampa kecuali satu orang yang memang tanpa kepala. Satu persatu sosok itu memudar menjadi gumpalan asap putih lalu melayang ke arah pohon randu yang tumbuh di sebelah kamar mandi. Tobi berusaha tak teralihkan oleh fenomena gaib barusan karena saat ini ia hanya ingin secepatnya sampai tujuan. 5 menit sudah kedua pemuda itu berlari hingga akhirnya sampailah mereka di jalan masuk gang yang mengarah ke rumah Bu Dewi. Rupanya sudah ada Bang Dayat dan Anwar yang sedang menunggu kepulangan mereka. Terlihat juga
Ki Ohim dan RT Udin di tempat tersebut. Segera saja Ujang dan Tobi berhenti berlari. Saking lelahnya tubuh Tobi bahkan sampai mengglosor di tembok rumah warga. Nafas mereka terdengar ngap-ngapan. Begitu juga dengan perut yang turut kembang kempis. Wah, seru banget nih kayaknya. Sampai pada lari-larian kayak begini. Celetuk Bang Dayat. Punten Pak RT, memangnya di sini mau adain lomba lari ya buat Agustusan nanti? Timpal Anwar geli. Tobi dan Ujang sama-sama tidak menghiraukan banyolan dari Mang Dayat maupun Anwar karena keduanya betul-betul sudah kehabisan nafas dan tenaga. Jangankan berkomentar, untuk sekedar mengatur nafas saja mereka kesulitan. Alhasil, Tobi hanya bisa menggelengkan kepala melihat kelakuan Mang Dayat yang menurutnya tidak peka. Gak ada, Kang. Adanya teh lomba balap karung, itu juga diadakannya di lapangan, bukan di jalanan berbatu kayak begini, balas RT Udin dengan polosnya. Kamu Madin, itu orang si Anwar mah cuma bercanda, malah kamu tanggapin serius, ucap Ki Ohim. Sudah, teman-teman kalian teh sepertinya masih kelelahan, sebaiknya dibawa saja ke rumah RT Udin, biar mereka istirahat dulu di sana, ucap Ki Ohim lagi. Gak usah Ki, kami langsung pulang ke rumah Bu Dewi aja, balas Ujang dengan nafas tersengal. Ya sudah, kalau begitu saya akan antar kalian ke sana, ujar Ki Ohim. Ujang dan Tobi mengangguk setuju. Tak lama kemudian, keenam orang tadi akhirnya masuk ke dalam gang dan langsung menuju rumah Bu Dewi. Sesampainya di rumah Bu Dewi, Ujang dan Tobi sama-sama mengisahkan kejadian menakutkan yang mereka alami malam itu. RT Udin, Ki Ohim, Mang Dayat dan Anwar tampak serius menyimak sampai Ujang dan Tobi menuntaskan ceritanya. Dari sini, mental Tobi tampak lebih terguncang dan masih trauma ketimbang Ujang yang tetap lancar menuturkan ceritanya. Mang Dayat dan Anwar bahkan sampai mengusap-ngusap bau Tobi untuk sekedar menenangkan. Maaf Ki, memangnya dulu teh di sekitaran kantor desa itu pernah ada kejadian apa? Kenapa tiba-tiba Ujang sama Tobi mengalami gangguan di sana? Tanya Mang Dayat penasaran. Ki Ohim tidak segera menjawab pertanyaan tadi. Sesepuh desa itu terdiam sejenak sambil memalingkan wajahnya ke arah jalanan. Tak lama, ia pun berkata, kejadiannya sudah lama sekali. Bahkan jauh sebelum kantor lurah tersebut dibangun. Pandangan Ki Ohim menerawang ke angkasa yang kala itu sedang dijejali puluhan bintang-bintang. Dia ingatnya berusaha meraba kembali kisah kelam yang pernah terjadi beberapa puluh tahun silam di desa tersebut. Saya juga tidak tahu persis permasalahannya karena apa. Namun aku masih ingat jika di sore itu ada beberapa warga desa yang digiring belasan tentara Jepang ke tanah kosong yang sekarang ini jadi kantor kelurahan, jelas Ki Ohim. Menurut desas-desus yang beredar, warga desa itu dituduh bersekongkol melawan Jepang ketika pertempuran di Luwil yang terjadi. Akibatnya setelah sampai di tanah kosong, warga desa tadi pun dieksekusi secara keji. Tentara Jepang merobek perut sama jantung mereka dengan sangkur. Nah, satu diantaranya bahkan dipenggal karena pernah membunuh 2 serdadu Jepang, sambung Ki Ohim lagi. Jasad orang-orang itu kemudian dikuburkan di bawah pohon randu. Namun, sepertinya tentara Jepang menggali kuburan tersebut tidak terlalu dalam. 2 hari kemudian, beberapa anjing kampung dipergoki warga desa tengah membongkar kuburan tadi. Ki Ohim mengakhiri penuturannya. Selepas Ki Ohim bercerita, keempat tukang bangunan tadi nampak menghela nafas dalam-dalam. Mereka tidak menyangka jika kantor desa itu pernah memiliki masa lalu yang kelam. Itu sebabnya tidak ada yang jaga kantor kelurahan kalau malam hari. Kalaupun ada, mereka pasti mendapatkan gangguan gaib seperti yang kalian alami tadi, ucap RT Udin. Ujang dan Tobi akhirnya mengerti duduk perkaranya. Setelah pikirannya sedikit tenang dengan perasaan yang berat, Tobi pun mengutarakan sesuatu kepada Mang Dayat. Maaf Mang Dayat, kalau saya harus mengalami teror seperti ini terus mah, mungkin lebih baik saya berhenti kerja aja. Saya sudah gak sanggup, kata Tobi dengan suara pelan. Baik Anwar, Ujang dan Mang Dayat sama-sama terperanjat dengan kata-kata Tobi tadi. Loh, kok gitu? Ya kalau kamu berhenti, rumah Bu Dewi bisa lebih lama dong jadinya. Masa saya harus cari orang baru lagi? Sahut Mang Dayat dengan nada kecewa.
Betul yang dikatakan Dayat. Lebih baik kamu lanjutkan saja pekerjaanmu. Gangguan gaib itu hanya kebetulan saja. Anggap saja ini semua sebuah perkenalan. Timpal Kiohim. Dengar, semua tempat pasti ada penghuni tak kasat matanya. Semua orang pasti pernah mengalami gangguan gaib semacam tadi. Tapi kalau orang itu tetap tegar, nantinya hal tersebut akan terasa biasa-biasa saja. Sambung Kiohim yang mencoba menenangkan Tobi. Saran dari saya tetap, selesaikan saja pekerjaan kalian. Kasihan Teh Dayat kalau sampai harus cari tukang lagi. Tobi tidak berkomentar apa-apa selain menunduk dan mengangguk lemah. Segala kebaikan Mang Dayat yang pernah diterimanya membuat pemuda itu kembali mempertimbangkan untuk tetap bertahan. Setelah dipikir secara matang, Tobi pun bersedia menyelesaikan pekerjaan tersebut bersama ketiga rekannya. Kurang dari 2 bulan, pada akhirnya rumah Bu Dewi pun selesai dibangun. Selama itu juga Mang Dayat, Ujang, Anwar, dan Tobi sama-sama tidak pernah lagi mengalami gangguan mistis. Setelah mengadakan syukuran atas berdirinya rumah, keempat pria tadi pun berpamitan diri kepada Bu Dewi untuk kembali ke Purwakarta. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Aldi. Oh, keren banget kisahnya. Bagaimana kisah tentang 4 orang pekerja bangunan ya, Mang Dayat, Tobi, Anwar, Ujang itu mendapati peristiwa-peristiwa horor mengerikan di sekitaran desa ya. Yang mana di kota Bogor, Jawa Barat. Memang saya juga pernah nih. Dulu di sekitaran tahun 98 ya, 97 98 tuh saya beberapa kali ketika SMA itu pergi ke kota Bogor dan benar teman-teman. Jadi memang saat itu kita mandinya tuh di Pancuran, jadi memang bergantian ya. Ada ibu-ibu dulu di shift pertama, cewek-cewek lah ya intinya, baru setelah itu laki-lakinya. Memang di sana ya kayak penghalangnya dikit aja. Jadi kalau misalkan kita lewat aja kelihatan tuh mereka tuh. Jadi di sini memang Mang Dayat CS ini nggak mau tuh sampai mereka tidak sopan, dan yang mana juga yang tidak diketahui oleh mereka adalah karena memang Pak Udin selaku Ketua RT tidak memberitahukan bahwa di hari Kamis, berarti malam Jumat itu nggak boleh pergi ke Pancuran selepas jam 4 sore. Inilah yang pertama. Dan wafak ya. Jadi wafak itu adalah kebanyakan sih ya seperti yang digambarkan dalam kisah tadi, biasanya ditaruh di saku, di gesper itu ya, sejenis itulah wafak ya. Dan di sini menurut saya horor yang paling menggigit adalah ketika mereka ada di kelurahan lagi mandi ya. Jadi ya menurut saya pribadi apa yang dialami oleh Tobi dan Ujang adalah sebagai hukuman ya, karena mereka udah makan tuh pakai uang itu, udah ngeselin lah di rumah Mang Ujang sama Anwar udah nungguin, tapi mereka malah asik-asikan makannya. Hukuman yang setimpal, walaupun memang ternyata di kelurahan itu juga tragis banget ya, masa lalu kelam di masa penjajahan di mana dieksekusi warga pribumi oleh tentara Jepang, bahkan salah satunya sampai dipenggal kepalanya ya. Dan yang lebih menyedihkan lagi, dikubur, setelah dikubur itu dimakan tuh sama anjing-anjing liar karena tidak terlalu dalam. Luar biasa buat Bang Aldi, keren pakai banget kisahnya, dan ditunggu lagi kisah-kisah keren selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Buat yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung atau sudah lama bergabung tapi belum subscribe, yuk diklik dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload di setiap malam teman-teman, jam 9 malam atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari pengalaman pribadi, yang diangkat dari kisah nyata apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.